Oleh karena itu, sadarilah, selama kita tidak melepaskan diri dari sistem yang rusak, maka upaya keluar dari persoalan bangsa seperti orang yang berputar-putar dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Tidak ada solusi yang bisa menyelamatkan umat dan negeri ini, melainkan dengan menjadikan Islam sebagai akidah umat, sebagai aturan umat, sebagai aturan negara, dan menjalankan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di hari yang mubarak ini, di hari Jumat, di tempat yang mulia ini, di masjidnya yang Allah ridai, dan orang-orang yang berkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala ia menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin banyak muslim saat ini tidak hadir di masjid ini, itu salah satu bahwasanya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur dengan fisik yang sempurna, dengan hartanya, dengan kakinya, maka dilangkahkan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukurlah kita mampu memiliki akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat fisik yang begitu sempurna. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi kita. Maka dalam mengarungi kehidupan ini, dalam memilih dari berbagai pilihan, maka pilihan kita adalah apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Rasul memerintahkan, jikalau Rasul melarang, maka jawaban bagi seorang
seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang paling berharga di antara kita nanti ketika berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan. Orang-orang yang membawa ketakwaan maka tidak akan ada kesedihan, duka cita pada dirinya. Tetapi barang siapa meninggalkan ketakwaan, maka ia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Panasnya api neraka adalah ketika kita menginjak baranya, maka akan melepuh sampai ke ubun-ubun. Maka Al-Fakir mengajak, mari di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap situasi meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, Al-Fakir mengangkat tema yang berkaitan dengan seputar persoalan umat, yaitu berharap hanya pada Islam. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Sungguh tidak ada kaum yang paling rugi di dunia ini, melainkan mereka yang tidak pernah melakukan perenungan atau perjalanan hidup yang telah lalu. Tentu bukan sekedar merenung, kita perlu muhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri. Sudahkah kita meniti jalan Allah atau justru sebaliknya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Al-Asyar ayat 18. Berkata Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah mengatakan, para ulama telah bersepakat kewajiban muhasabah, introspeksi diri atau evaluasi diri atas amal yang telah lalu dan amal yang akan dilakukan nantinya adalah hukumnya wajib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada dua tujuan muhasabah, yaitu menyadari kesalahan dan kekeliruan dalam amal perbuatan serta bersegera menuju ketaatan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat ia membatalkan hukum rajam bagi seorang wanita yang melahirkan dengan usia kehamilan 6 bulan dan menolak akan tuduhan zina. Hal itu Khalifah lakukan setelah ditegur oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan kekeliruan pendapat yang beliau ambil bahwa memang usia minimal melahirkan adalah setelah kehamilan 6 bulan sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Baqarah ayat 233. Karena itu, di antara ciri orang yang bertakwa adalah senang jika ditunjukkan akan kesalahannya dan kekeliruannya. Dengan begitu, dia bisa segera memperbaiki diri. Berkata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati orang yang menunjuki kita kekurangan-kekurangan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika ada orang yang mengoreksi kita dalam peribadatan ada kalanya, kemudian dalam muamalah ada kalanya, atau dalam perkara hal lain, maka sesungguhnya yang mengingatkan kita itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik saudara. Kenapa bisa demikian? Karena orang sekarang tidak
mau lagi ditegur. Sikapnya sudah nafsi-nafsi, tidak peduli dengan satu dengan yang lain. Tak kala orang bermaksiat dibiarkan begitu saja. Padahal inilah sesungguhnya kewajiban mukmin terhadap mukmin yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain muhasabah diri, kita perlu mengevaluasi persoalan bangsa ini. Masih banyak persoalan menimpa umat di tahun ini. Kita merasakan semakin bertingkat, semakin banyak, semakin berkualitas maksiat di tengah-tengah kita. Bagaimana akhir-akhir ini pembunuhan terjadi silih berganti. Bunuh diri jadi trending, bahkan menjadi perilaku anak muda. Sebagian pelakunya karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Bukan hanya individu yang tercekik utang, negara pun utangnya menembus hampir 8.000 triliun. Kemana uang itu? Lihatlah apa yang terjadi. 21 juta warga Indonesia kekurangan gizi. 21,6% anak mengalami kekurangan gizi. Dalam bentuk kesehatan disebut dengan stunting. Kekayaan alam yang senantiasa bisa menghasilkan uang bagi rakyat ternyata mayoritas dikuasai oleh asing maupun asing. Kita hidup seperti hidup di lumbung padi tetapi kelaparan. Keadaan ini meski diperburuk dengan korupsi yang tidak mati-mati dan melibatkan para pejabat tinggi, belum lagi dugaan penyimpangan kekuasaan semakin menjadi-jadi. Semua berlomba-lomba agar keluarganya menjadi pejabat tinggi, dan itu yang kita saksikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita merenungkan dengan hati dan pikiran yang jernih, akar persoalan bangsa dan negara ini bukan semata-mata faktor akan individunya, bukan semata-mata karena faktor pemimpin atau pejabatnya yang tidak amanah atau tidak siddiq. Tidak sedikit orang yang jujur dan benar justru tersingkirkan dari kekuasaan. Ketahuilah, akar persoalan yang dihadapi umat adalah ideologis, yakni penerapan akidah sekularisme. Apa itu sekularisme? Adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama daripada kehidupan. Agama hanya dipergunakan untuk ibadah saja, tetapi di luar daripada ibadah maka ia meninggalkan agama, di mana dia akan melahirkan sistem yang rusak, orang-orang yang rusak, lingkungan yang rusak, yakni kapitalisme dan demokrasi. Tanda negeri ini sekuler adalah menuduh orang atau kelompok yang memperjuangkan Islam secara politik sebagai pengusung politik identitas, dituduh radikal, muncul seruan kebencian terhadap syariat Allah, syariat Islam, dan kewajiban penerapan khilafah. Bahkan penerapan syariat Islam dituduh sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa. Padahal biang kerusakan hari ini di tengah-tengah kita adalah bercokolnya pemikiran sekularisme. Ibadah dia memakai agama, tetapi dalam urusan selain daripada ibadah dia meninggalkan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakai agama dalam segala lini kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, mulai daripada habalum minallah, habalum binafsi, habalum minan nas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka ideologi sekularisme akan melahirkan sistem kapitalisme demokrasi, membuka pintu lembar-lembar bagi kaum kapitalis untuk melobi eksekutif dan legislatif agar membuat peraturan yang menguntungkan mereka, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Aturan dibuat bukan untuk kepentingan umat,
rakyat, bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan oligarki penguasa. Demokrasi yang katanya menjamin kedaulatan di tangan rakyat adalah ilusi, mitos, dan isap jempol belaka. Pantas jika kerusakan demi kerusakan terus terjadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, bagaimana kita melihat tsunami, bagaimana kita melihat banjir, bagaimana kita melihat gunung berapi meletus, kemudian bagaimana kita melihat kerusakan di laut, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Agar apa? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana aborsi terjadi 2,5 juta per tahun terjadi. Pembunuhan begitu mudah kita dengar dengan alasan yang sepele, bahkan anak SD sudah berani untuk bunuh diri. Kita lihat bagaimana pergaulan begitu luar biasa, tidak lagi seperti biasanya, sudah seperti hewani. Inilah kondisi kita dan bisa kita saksikan di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sadarilah, selama kita tidak melepaskan diri dari sistem yang rusak, maka upaya keluar dari persoalan bangsa seperti orang yang berputar-putar dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Tidak ada solusi yang bisa menyelamatkan umat dan negeri ini, melainkan dengan menjadikan Islam sebagai akidah umat, sebagai aturan umat, sebagai aturan negara, dan menjalankan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin istilah khilafah masih sangat belum terkenal di antara kita. Padahal istilah khilafah ini sesungguhnya baru hilang semenjak tahun 1924, tak kala dia Mustafa Kemal laknatullah alaihi, ante-ante Inggris, menghancurkan kehilafahan Utsmaniyah di Turki. Dan apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Kenapa? Karena kita meninggalkan Islam, menggantinya dengan sekularisme. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, solusi bagi kita adalah menjadikan Islam sebagai satu-satunya mutlak menjadi penyelesaian persoalan-persoalan, baik persoalan individu, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, bahkan persoalan negara. Maka akan terjadilah firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka Islam mustahil mendatangkan kezaliman, Islam mustahil mendatangkan aniaya, tetapi Islam adalah rahmat, dan yang menyatakan ini rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وسبه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارضاه اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه